Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai IG Live. Jadi topik kita hari ini kita akan diskusi tentang problematika kehamilan. Ya, silakan gabung dulu biar kita enak nanti banyak diskusi. Dan silakan saja kalau misalnya ada pertanyaan langsung disampaikan aja nanti jadi kita bisa diskusikan. Jadi kita bikin ini aja, bikin santai, dan harapan saya sih kita bisa bisa sharing ilmu. Gimana malam minggunya pada kemana ini? Apakah di rumah saja? Biasanya kalau Sabtu-Sabtu gini saya tidak praktek, biasanya ke mall, nganterin anak-anak, nganterin jalan-jalan bareng mereka. Tapi ya sekarang pandemi kayak gini di rumah, tadi habis olahraga, fresh badannya. Nah, nanti makanya daripada kita ini aja bagi ilmu, nyari pahala tentang, walaupun bidang saya bukan, mungkin saya tidak tahu banyak tentang ilmu agama, tapi setidaknya di bidang saya ilmu kandungan, ilmu obsgyn, ya kita akan berbagi, kita akan sharing. Jadi silahkan ya, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Iya dong, lebih enak di rumah aja, gak usah kemana-mana ya. Baik, jadi saya hari ini akan diskusi atau kita akan bicarakan tentang gini. Jadi saya akan membuat sesi cukup intens untuk topik tentang kandungan ini. Ya, karena kemarin saya coba IG live dan dikata ya istilahnya memang apa ya namanya ya ilmu-ilmu itu tuh banyak orang yang mungkin mendapatkan, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi daripada kita searching sendiri, ya kita adakan aja sesi kayak gini dan silahkan tanya jawab, feel free aja. Baik, jadi topik kita hari ini tuh kan kita akan bicara tentang problematika kehamilan. Jadi kalau saya katakan istilahnya kehamilan itu adalah suatu proses, ya kita bilang proses panjang ya, karena ini nih kehamilan itu tuh kita awali dengan adanya pertemuan sperma dan sel telur. Jadi sperma dan sel telur ini bertemu biasanya kalau kita hitung terjadi di hari ke-14 siklus menstruasi. Jadi seorang wanita dia akan mengalami masa subur dan siklus menstruasi, istilahnya di hari ke-14 itu tuh akan terjadi pertemuan antara sperma dan sel telurnya. Ya, terus setelah terjadi pertemuan sperma dan sel telur itu, maka kita akan ada suatu kondisi di mana kita akan sampai di waktu yang seharusnya menstruasi lagi di siklus berikutnya gitu ya. Jadi misalnya kita punya istilahnya kita menstruasi tanggal, kita katakan aja mungkin 1 Juni, kita akan sampai di 1 Juli. Jadi itu adalah waktu untuk menstruasi yang seharusnya menstruasi. Namun kalau memang belum terjadi menstruasi, kita bisa katakan bahwa ya kita harus hati-hati, jangan-jangan kita sudah hamil. Karena terkadang seringkali di sini tuh suka miss gitu. Jadi kayak misalnya kita merasa belum mens, tetap beraktivitas seperti biasa, padahal pada kondisi itu sebenarnya kita sudah dalam kondisi hamil. Nah, sehingga yang terjadi adalah kitanya ternyata hamil, terus kita belum ada persiapan yang baik untuk kehamilan kita, akhirnya yang terjadi itu malah justru keguguran. Jadi hati-hati. Jadi penting sekali, saya pesan sama ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian yang mendengarkan ini IG live ini, bahwa penting sekali mencatat menstruasi. Jadi penting sekali kita mencatat hari pertama menstruasi terakhir kita itu kapan. Karena hari pertama menstruasi terakhir ini nih ya setidaknya memberikan gambaran ke kita. Karena keteraturan siklus menstruasi itu dia menggambarkan suatu kondisi dari kesehatan reproduksi kita. Jadi kita bisa katakan organ reproduksi kita itu sehat apabila siklus menstruasi kita teratur. Jadi penting itu. Jadi siklus menstruasi bagi seorang wanita itu menurut saya paling penting. Penting sekali mungkin mencatat hari pertama menstruasi terakhirnya kapan. Karena hati-hati, hari pertama menstruasi terakhir ini kalau kita tidak catat, akhirnya kita tidak tahu kalau kita sudah terlambat menstruasi,
Kemudian kita juga tidak tahu kalaupun misalnya terjadi kehamilan, dan pentingnya adalah dengan kita mengetahui hari pertama menstruasi terakhir, kita bisa nanti menghitung kalau misalnya kita sudah positif hamil adalah kapan hari perkiraan lahirnya. Jadi penting ya. Jadi hari pertama menstruasi terakhir, kemudian kita akan melihat hari perkiraan lahirnya itu kapan. Jadi ada rumusnya. Jadi kalau misalnya kita tahu hari pertama menstruasi terakhirnya, kita bisa menghitung hari perkiraan lahirnya adalah mudah. Jadi misal tanggal kita tambahkan 7 hari ya. Jadi misalnya contoh menstruasi pertamanya 1 Juni misalnya. 1 Juni adalah 1 bulan 6 ya. 2020 misalnya menstruasi hari pertama menstruasi terakhir, harinya kita tambahkan 7 hari. Jadi kita ketemunya adalah 7 tambah 1 jadi tanggal 8 ya. HPL-nya terus setelah setelah kita dapatkan tanggal 8 untuk bulannya kita kurangi 3. Jadi tadi bulannya 6 kita kurangi 3 sehingga 5, 4, 3. Jadi dengan mudah kita akan dapatkan bahwa kapan hari perkiraan lahirnya adalah di tanggal 8 Maret 2021. Contohnya seperti itu. Jadi hari kita tambahkan 7, bulan kita kurangi 3, tahunnya menyesuaikan. Itu prinsip untuk dari hari pertama menstruasi terakhir, kita akan menghitung kapan hari perkiraan lahirnya. Itu prinsipnya. Nah, setelah kita tahu hari pertama menstruasi terakhir, hari perkiraan lahir, nantinya kita akan bisa menghitung istilahnya usia kehamilan kita itu berapa. Usia kehamilan kita kita akan menjalani selama kurang lebih 40 minggu. Jadi kita akan melewati proses kehamilan itu kurang lebih selama 40 minggu dari hari pertama menstruasi terakhir. Gitu. Jadi hari pertama menstruasi terakhir kita sampai hari perkiraan lahirnya adalah kurang lebih adalah 40 minggu. Nah, 40 minggu kalau kita hitungkan 10 bulan nih. Padahal kan kalau kita katakan hamil itu berapa lama? Selalu dibilang adalah 9 bulan 10 hari. Betul kan? Nah, terus kok bisa 10 bulan pada kondisi seperti ini? Nah, sehingga yang perlu saya katakan bahwa kalau kita hitung adalah selalu dari hari pertama menstruasi terakhir. Itu prinsipnya. Yang kita hitung adalah hari pertama menstruasi terakhir. Jelas di waktu itu tuh kita belum hamil. Kapan kira-kira kehamilan akan terjadi adalah 2 minggu setelahnya. Karena 2 minggu itu adalah masa subur. Jadi dari hari pertama 2 minggu adalah masa subur, kan gitu. Nah, baru sebelah kalau kita hitung dari umur mens ya, jadinya 40 hari. Tapi kalau umur realnya akan ada selisih adalah 2 minggu. Jadi kalaupun hari pertama lahir, hari perkiraan lahir kita di 40 minggu misalnya, tapi umur real dari janin kita adalah tetap di 9 bulan 10 hari. Baik, silahkan nanti pertanyaannya dimasukkan nanti setelah saya kasih presentasi kayak gini, nanti kita akan jawab pertanyaan ini ya. Silahkan aja dimasukkan pertanyaannya. Jadi tadi saya katakan hari pertama menstruasi terakhir adalah poin penting. Kemudian kita akan sampai pada kondisi hamil nih misalnya. Nah, pada kehamilan awal, jadi kita bisa katakan bahwa test pack ini menjadi poin penting. Jadi artinya kalau kita misalnya sudah dapatkan kondisi menstruasi kita terus sedikit mengalami kemunduran, kalau saya menyarankan pada wanita yang mohon maaf seksual aktif bersama pasangannya untuk segera lakukan test pack. Karena maksud saya seksual aktif ini adalah intens hubungan suami istri dan tidak pakai kontrasepsi. Saya sarankan untuk langsung coba cek test pack karena bisa saja kita hamil tanpa kita sadari. Karena dengan kita tahu kehamilan kita lebih awal, tentunya kita sudah bisa melakukan berbagai macam persiapan untuk kehamilan kita. Jadi jangan sampai kita hamil tetapi kehamilan kita ini adalah kehamilan yang tidak terencana, ya kan? Tidak ada persiapan apapun. Yang repot lagi adalah kehamilan yang tidak diharapkan. Itu jangan sampai terjadi karena ya mohon maaf, hamil ini memang kodrat seorang wanita. Itu prinsipnya. Nah, sehingga banyak sekali pasien-pasien datang menemui saya ingin menyampaikan keinginan untuk ingin segera hamil. Nah, makanya ya namanya kehamilan ini ya benar-benar
eh, bagi yang sudah bisa hamil spontan ini nih benar-benar harus dijaga. Jadi jangan sampai wah karena mungkin ada banyak pertimbangan. Ya saya percaya pertimbangan mungkin faktor dalam kondisi pandemi kayak gini, faktor ekonomi segala macam jadi pertimbangan. Nah, kalau memang diyakini untuk tidak hamil dulu, mending KB gitu loh. Jadi jangan KB enggak, hamil enggak mau gitu kan. Jadi ini suatu dilema gitu. Jadi kalau memang kita tidak KB, ya kita mohon maaf, bersiaplah untuk hamil. Lah, kalau memang kita melihat roadmap kita ke depan, memang kita masih ada kontrak kerja atau kita memang masih punya anak kecil yang belum bisa disambi atau istilahnya disambi kalau kita nggak hamil lagi, ya mending segera KB. Itu pesan saya, karena hati-hati kehamilan kita tanpa terencana ataupun ada keinginan kita untuk mohon maaf menggugurkan kandungan ini. Iya, kalau berhasil, hati-hati. Kalau memang itu tidak berhasil, baik janin kita ini cukup kuat dan dia bertahan terus, yang kita dapatkan itu adalah malah banyak kasus-kasus di mana terjadi cacat bawaan. Sehingga cacat bawaan kayak gini nih, ya keguguran tidak terjadi, tetapi malah yang terjadi adalah cacat bawaan. Jadi menurut saya kita harus benar-benar persiapkan kehamilan kita tuh dengan sebaik-baiknya. Baik, setelah kita masuk ke kehamilan pertama, jadi kalau istilahnya saya katakan bahwa apakah hamil harus langsung periksa ke dokter kandungan, apakah harus langsung USG? Sebetulnya kondisi ini adalah suatu kondisi yang sangat relatif. Jadi kita tidak ada keharusan untuk langsung, tetapi kita harus hati-hati kalau kita punya faktor risiko. Misalnya kita punya istilahnya riwayat keguguran yang berulang, kita sudah merasa terganggu dengan dengan adanya keluhan-keluhan di kehamilan, istilahnya keluhan-keluhan di kehamilan awal ini, ya lebih baik segera memeriksakan diri. Itu prinsipnya. Nah, sehingga pada saat kita datang ke dokter untuk periksa, memang kalau di bawah kehamilan 6 minggu, misalnya pun kita USG, kadang kantong kehamilan terkadang belum kita temukan. Jadi kantong kehamilan kita itu tuh mungkin ya dengan USG mungkin dengan USG yang lewat perut, mungkin paling cepat kita akan temukan di kehamilan 6 minggu. Tetapi kita bisa mengaksesnya untuk kita tahu kehamilan kita ini atau kantong kehamilan kita ini sudah ada atau belum, adalah kita bisa menggunakan akses USG yang transvaginal, atau kita gunakan yang pemeriksaan USG lewat bawah gitu ya. Jadi baik nih, selamat bergabung nih, banyak teman-teman saya nih bergabung ya. Terus oke, kita ini ya malam mingguan bareng lewat IG di rumahnya masing-masing. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, sehingga kita mulai harus pahami apa saja yang harus dipersiapkan di kehamilan awal, karena kan memang ada suatu masa transisi dari masa yang kita tidak hamil, kita masuk ke kondisi hamil. Jadi ada suatu masa transisi di mana ya banyak hal yang kita harus rubah. Pertama, aktivitas tentunya kita harus kondisikan. Jadi kita tidak bisa, ya mohon maaf ya, aktivitas yang terlalu aktif dengan mungkin pekerjaan atau olahraga atau aktivitas fisik apapun di luar pada kondisi kehamilan awal ini, karena ini adalah masa-masa yang paling rawan. Sehingga memang pada kondisi itu muncullah penting untuk memeriksakan diri, karena dengan memeriksakan diri itu dokter akan menjelaskan apa saja batasannya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi itu tuh prinsipnya untuk di kehamilan awal. Jadi aktivitas tentunya kita harus lakukan penyesuaian. Aktivitas yang bagaimana yang kita harus lakukan adalah di awal hamil memang mohon maaf tidak boleh ada kondisi kecapean. Itu prinsipnya. Awal hamil adalah kondisi di mana kalau kita bilang itu adalah waktu untuk makan enak, istirahat cukup, dan tidak stres. Itu prinsipnya. Karena pada kondisi awal hamil ini, kalau ibarat perumpamaan
ibarat perumpamaan saya katakan produk kayak kita membangun rumah kita itu baru menanam fondasi, tentunya fondasi kita ini ya belum kuat betul sehingga mudah sekali terjadi proses ancaman keguguran. Jadi kita harus hati-hati. Jadi menurut saya trimester 1 atau awal kehamilan itu poin penting, pastikan aktivitas kita sesuaikan. Kita jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas berat di awal hamil. Angkat berat mungkin lebih dari 10 kilo, turun naik tangga yang berulang-ulang misalnya. Apakah kalau saya tinggal di di rumah lantai 2, apakah saya harus pindah kamar atau apa? Menurut saya sih tidak, tapi artinya turun naik tangga tetap boleh ke lantai 2, tetapi dengan ya pembatasan. Jadi kita tuh ya pelan-pelan, dan juga yang bahaya itu adalah kalau turun naik. Kalau kita naik sampai atas, kita istirahat, turun lagi seperti aktivitas sehari-hari, tapi intinya sambil kita tetap waspada dengan adanya suatu tanda emergensi. Apakah itu tanda emergensinya adalah yang sering kali muncul kram perut bawah ya. Persis kayak rasa-rasa kayak mau menstruasi gitu loh. Jadi di awal hamil apabila muncul kram perut bawah ya, itu tuh kita bisa katakan bahwa ya aktivitas kita sudah berlebihan. Jadi misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak yang barusan hamil muda ini, misalnya dipakai aktivitas kok tiba-tiba perut bagian bawahnya kram, kencang. Ya, ada yang mengatakan bahwa wah, jangan-jangan saya rasanya kayak mau menstruasi gitu kan. Nah, jadi apabila ada kondisi seperti itu, itu menandakan bahwa semacam ini tuh suatu alarm dari tubuh kita yang mengatakan bahwa kegiatan kita itu sudah berlebih. Walaupun mohon maaf, kita ada dalam kondisi aktivitas kita yang tidak berlebih. Misalnya kita biasa kerja, misalnya contoh, saya contohkan aja mungkin kayak olahragawan, biasa olahraga, biasa aktif, dinamis gitu kan. Namun tiba-tiba dia setelah hamil gerak dikit udah kram, sudah kencang ya, itu tuh anggap aja alarmnya berbunyi sehingga aktivitas kita memang jangan dipaksakan lagi. Karena apabila ini kita teruskan, tentunya yang terjadi adalah ancaman keguguran. Apakah itu tanda ancaman keguguran? Adalah kram perut yang kemudian disertai dengan keluarnya lendir darah. Jadi hati-hati, kram-kram yang berlanjut kemudian keluar lendir darah, kita sudah bisa katakan produk kehamilan kita sudah berpotensi atau sedang berpotensi untuk keluar. Intinya seperti itu. Nah, sehingga ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, itu prinsipnya. Sehingga kalau memang kita sudah dapatkan perut kita kencang, kram, rasa nggak nyaman, lebih baik untuk segera hentikan aktivitas, bed rest dulu. Apakah penggunaan obat-obat penguat kandungan di awal hamil itu perlu dan wajib? Kalau menurut saya tidak ada suatu kewajiban, semua tergantung dari kondisi kehamilan kita, tergantung dari aktivitas kita, tergantung dari istilahnya seberapa mengancamkah kehamilan kita yang terjadi, ancaman kehamilan yang terjadi itu seperti apa. Nah, sehingga karena bagaimanapun tubuh kita ini sudah memproduksi penguat sendiri. Jadi tubuh kita itu sudah memproduksi yang disebut hormon progesteron, yang tentunya itu tuh juga mempunyai efek untuk menguatkan kandungan kita. Dan saya perlu katakan di sini bahwa di awal hamil itu akan ada suatu konsep seleksi alam. Jadi artinya seleksi alam itu seperti apa? Bahwa kalau produk kehamilan kita ini adalah produk yang baik, jadi artinya secara perkembangannya baik, itu tuh didapatkan dari pertemuan sperma dan telur yang baik, dan janin kita istilahnya produk kehamilan itu adalah produk yang berkualitas, terkadang walaupun capek ya dia tetap akan kuat. Tetapi apabila memang produk kehamilan kita itu memang bukan produk yang baik, artinya ya, jadi walaupun kita akan istirahat terus, tetap tubuh kita akan ada suatu effort atau usaha untuk mengeluarkan, makanya akan terjadi keguguran. Jadi artinya kita apabila menyikapi adanya suatu kondisi keguguran atau apa, memang kita harus melihat secara komprehensif. Jadi kita harus melihat jangan-jangan
keguguran ini terjadi tuh bukan murni karena ya memang memang karena aktivitas kita yang berlebih, tetapi memang secara dasarnya produk kehamilan kita ini nih memang kurang baik, itu prinsipnya. Nah, kemudian setelah kita lewati di trimester 1 kehamilan tuh, problematika yang paling sering muncul adalah masalah mual muntah berlebih. Ya, saya perlu katakan bahwa kondisi mual muntah berlebih ini tidak semua wanita merasakan gitu ya. Jadi ada suatu kondisi di mana seorang wanita itu tidak mual. Nah, bahkan saya punya pasien tuh bercerita ke saya pada saat periksa, "Dokter, saya kok tidak mual? Jangan-jangan kehamilan saya itu jelek, dokter," gitu loh. Paham ya maksud saya? Jadi pasien ini nih stres karena nggak mual, karena katanya temannya, katanya saudara-saudaranya kalau dia nggak mual, kehamilannya jelek gitu loh. Jadi adanya mual muntah tidak selalu identik dengan baik atau tidaknya kehamilan kita. Itu prinsipnya. Tidak selalu kehamilan yang baik pasti mual muntah, dan tidak selalu kehamilan yang buruk tanpa mual muntah, karena mual muntah di sini adalah bentuk istilahnya seberapa baik adaptasi tubuh kita terhadap adanya perubahan hormonal di tubuh kita. Karena jelas pada kondisi kita hamil, hormonal tubuh kita berubah. Akan muncullah hormon yang kita sebut sebagai hormon beta HCG. Hormon kehamilan nih akan muncul. Nah, seberapa sensitif kita terhadap paparan hormon ini, makanya tentunya akan menimbulkan efek. Ada yang istilahnya responnya baik, ada yang mungkin respon dengan dengan paparan hormon ini kurang baik, sehingga istilahnya responsif terhadap hormon ini yang akan mempengaruhi seberapa intensitas dari mual muntahnya. Itu prinsipnya. Dan artinya mual muntah di sini jelas ibarat kata kalau kita alami ya kita harus kondisikan. Nah, dan bagaimana kita mengkondisikan untuk mual muntah ini? Saran saya adalah kita settingkan pola makan kita adalah dengan konsep sedikit tapi sering. Jadi kehamilan kita harus di awal hamil itu tuh memang kita harus settingkan, kita makan tuh ya memang tidak terlalu banyak juga, tapi diperbanyak frekuensinya. Jadi konsep makan sedikit tapi sering ini nih suatu hal yang bisa kita gunakan untuk menyikapi bagaimana agar mual muntah kita ini nih bisa kita tekan. Walaupun ya mungkin masih ada, itu wajar, itu prinsipnya. Wajar kalau masih ada, tetapi ya setidaknya bisa kita minimalisir dengan pengaturan pola makan yang baik. Dan kita jalani kehamilan kita, istilahnya seiring waktu akan terus bertambah, dan mual muntah saya katakan akan terjadi sampai kurang lebih adalah 16 minggu atau 4 bulan kehamilan. Jadi 16 minggu adalah waktu di mana ya mual muntah itu akan istilahnya harapan saya berangsur-angsur berhenti, dan baru kita akan bisa menikmati untuk makan. Jadi awal hamil sampai 4 bulan adalah masa adaptasi, masa penyesuaian tubuh kita. Nah, lalu bagaimana dengan berat badan? Karena tentu saja dengan mual muntah berlebih, tentu saja berat badan akan turun. Apakah kita stres? Karena ada juga pasien saya stres, "Loh dokter, saya hamilnya nambah terus bulannya, tapi kok berat badan saya kok cenderung turun terus. Apakah janin saya nggak berkembang?" Sekali lagi saya katakan, di awal hamil kita jangan terlalu risaukan untuk misalnya terjadi penurunan berat badan selama perkembangan janin kita baik. Perkembangan janin kita baik itu bagaimana? Tentunya bisa kita lihat pada saat kita melakukan pemeriksaan USG. Apakah ada perkembangan yang sesuai antara umur kehamilan atau perkembangan yang seharusnya di umur tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan perkembangannya. Hal-hal itu tuh akan memberi gambaran ke kita bagaimana sih kualitas dari kehamilan kita. Kemudian kita juga harus hati-hati betul di awal hamil itu. Ada suatu problematika yang cukup mengganggu adalah ancaman
keguguran tadi saya sudah katakan, dan yang berikutnya adalah terjadinya kehamilan di luar kandungan. Hati-hati. Jadi kehamilan di luar kandungan itu tuh kita mendapatkan kantong kehamilan, tetapi kantong kehamilan tuh tidak berada di tempatnya. Di manakah tempatnya? Tentunya di rahim. Jadi kehamilan terjadi tapi tidak di rahim. Nah, gejala yang paling khas adalah adanya nyeri perut bawah hebat ya, dan benar-benar kita itu merasa nyeri sekali ya. Nah, sehingga kita perlu segera melakukan pemeriksaan. Intinya seperti itu. Jadi tadi saya katakan problematika di awal adalah mual muntah. Kita bisa sikapi dengan pengaturan pola makan yang baik, yang dengan konsep sedikit tapi sering. Kita juga kondisikan bahwa mual muntah tidak harus mual muntah untuk sehat intinya. Terus yang kedua, problematika adalah hati-hati hamil di luar kandungan. Bagaimana kita menyingkirkannya adalah pada saat pemeriksaan, dan apa tanda-tanda bahaya yang harus kita kondisikan adalah adanya nyeri perut hebat di bagian perut bagian tengah bawah. Di perut bagian bawah, itu prinsipnya. Kemudian ancaman yang berikutnya yang sering terjadi atau problematika berikutnya yang sering terjadi di awal hamil adalah tadi saya katakan ancaman keguguran. Jadi produk kehamilan kita itu tuh terancam untuk keluar. Nah, ancaman keguguran atau adanya proses abortus ini ada 4 macam. Yang pertama adalah abortus imminens atau abortus yang mengancam. Pada kondisi abortus imminens ini bahwa gejala yang muncul adalah sudah istilahnya muncul flek dari kewanitaan disertai dengan adanya nyeri perut hebat. Nyeri perut di perut bagian tengah bawah. Apabila terjadi hal kayak gitu, biasanya kita akan pastikan jalan lahir itu sudah membuka atau belum, produk kehamilan tersebut masih aman di tempatnya atau tidak. Dan biasanya pada kondisi ancaman keguguran ini kita akan sarankan untuk bed rest, dan disinilah mungkin obat-obat penguat kita bisa pertimbangkan untuk diberikan. Apabila usaha kita untuk mempertahankan kehamilan ini gagal, akhirnya yang terjadi adalah namanya abortus insipient atau proses terjadinya abortus. Ini mirip-mirip seperti ibu hamil ini nih melahirkan, namun produk yang dikeluarkan itu kecil. Jadi dia akan merasa kesakitan hebat dan kemudian akan keluarlah produk kehamilan itu. Jadi namanya abortus yang mengancam. Apabila kita pertahankan namun gagal, akhirnya akan menjadi abortus yang istilahnya terjadi abortus. Tapi kalau berhasil kita pertahankan, tentunya kehamilan kita itu akan berlanjut dengan kehamilan yang baik. Nah, namun apabila tidak bisa dipertahankan, dia akan keluar. Setelah keluar, biasanya kita akan lakukan evaluasi. Evaluasi yang bagaimana? Ada 2 macam abortus yang istilahnya dua istilah abortus yang kita gunakan adalah setelah terjadinya produk itu keluar, apakah dia komplit atau dia incomplete. Jadi kalau komplit itu adalah ya semua produk kehamilan itu sudah keluar dengan sempurna. Nah, namun kalau incomplete masih ada istilahnya sisa-sisa dari produk kehamilan itu yang masih tertinggal di dalam rahim, sehingga kita butuhkan mungkin melakukan evakuasi atau kita bersihkan supaya sisa-sisa produk ini akan segera keluar dan rahim kita bersih semuanya. Jadi tadi ada abortus imminens yang mengancam, ada abortus incipient atau sedang berlangsung ya. Kemudian ada yang komplit adalah keluar semua produk itu, dan incomplete adalah sudah keluar produknya tapi masih meninggalkan sisa. Nah, kemudian setelah kita sepakati untuk keluhan-keluhan tadi ya, mual muntah untuk di trimester awal dulu, nanti yang mungkin di pertemuan berikutnya kita akan dibahas yang di trimester 2 dan 3 gitu ya. Nah, kemudian hamil di luar kandungan atau hamil ektopik. Kemudian yang berikutnya adalah keguguran. Kita juga akan harus pahami juga adalah suatu kondisi di mana ada semacam perkembangan janin yang tidak optimal. Jadi kita ada mengenal istilah blighted ovum. Blighted ovum itu apa? Adalah kehamilan itu terjadi, ada kantong kehamilannya ya. Ada kantong kehamilannya, tetapi di dalam kantong tersebut tidak berkembang ya. Jadi ada kantong kehamilannya,
kita lakukan observasi lanjut, kantongnya kosong, jadi tidak berkembang. Nah, tentu saja dengan kondisi kayak gitu kita bisa katakan bahwa ya produk kehamilan ini tidak baik, sehingga kita perlu berpikir untuk mengeluarkan produk ini karena ini bukan kehamilan yang optimal. Terus yang kedua, ada juga kita sebut sebagai hamil anggur atau hamil. Jadi bentuknya itu tuh harusnya di dalam rahim itu tuh kita mendapatkan kantong kehamilan yang ada janinnya, tetapi yang muncul tuh bentuknya seperti banyak buletan-buletan. Jadi namanya honeycomb appearance kalau dari hasil gambaran USG. Jadi kayak buletan-buletan kayak buah anggur itu banyak. Nah, pada kondisi ini juga kita katakan ini adalah produk kehamilan yang kurang baik. Intinya seperti itu. Jadi ada blighted ovum, ada kehamilan mola atau mola hidatidosa, hamil anggur. Kemudian juga ada namanya dead conceptus atau produk kehamilan itu istilahnya dia mengalami istilahnya hilangnya detak jantung janin yang sudah atau pulsasi jantung pada trimester awal, kita katakan sebagai dead conceptus. Jadi itu adalah istilahnya hal-hal yang mungkin kita harus ketahui. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan, tanyakan ke dokternya, dokter, pada bagaimana kehamilan saya? Apakah kantongnya ada di tempatnya? Jadi kita menyingkirkan kehamilan yang ektopik atau hamil di luar kandungan. Terus kemudian tanyakan, perkembangan kantong saya bagaimana dokter? Apakah ada janinnya di dalam kantong tersebut? Apakah ada janin ini sesuai antara umur kehamilan seharusnya dan perkembangannya apakah sesuai? Apakah sudah ada pulsasi detak jantung? Walaupun terkadang kalau kita tunjukkan ada detak jantung, pasien suka bertanya ke kita, dok, katanya mohon maaf di agama dikatakan nyawa itu atau roh dihembuskan di 4 bulan. Tapi sebetulnya di awal hamil mungkin sekitar 7 minggu, 6 minggu, 7 minggu lah. 7 minggu, 8 minggu itu kita sudah bisa coba mencari, mendetek untuk detak jantungnya. Intinya seperti itu. Kemudian tanyakan juga perkembangan dari janin kita itu bagaimana, apakah sesuai. Jadi kita bisa melakukan pengukuran untuk kantong kehamilannya, atau mungkin kita bisa mengukur ukuran janinnya, kita sebut mengukur crown lamb-nya atau istilahnya panjang janinnya, kita lakukan pengukuran. Dan tentunya kita lihat janin atau produk kehamilan di awal kehamilan kita ini ada masalah atau tidak. Tapi tentunya dokter akan menjelaskan ke ibu hamil ini untuk produk kehamilan awal ini baik atau tidak, sehingga tentunya saran-saran dari dokter yang diberikan ini nih bisa dijadikan dasar untuk menjaga supaya produk kehamilan kita di awal hamil ini baik. Kemudian kadang ada pertanyaan juga, dok, saya kok kapan saya mulai senam hamil? Nah, senam hamil ini nih, mohon maaf, senam hamil itu adalah suatu cara untuk kita menyiapkan proses persalinan. Kalau saya biasanya menyarankan senam hamil itu paling cepat mungkin di 7 bulan kehamilan. Intensifnya di 8 bulan sampai 9 bulan. Kalau di awal hamil menurut saya ya yang paling penting adalah tadi istirahat cukup, makan enak, tidur enak, tidak stres. Itu kunci utamanya. Kemudian setelah kita jalani di trimester awal, biasanya problematikanya seperti itu, dan hati-hati akan ada suatu istilahnya gangguan ancaman mual muntah itu di awal hamil, dan mungkin akan sedikit meningkat di 10, 11, 12 minggu atau kurang lebih menjelang 3 bulan, dan kita akan katakan bahwa kita akan titik aman pertama kehamilan kita adalah setidaknya di 12 minggu kehamilan atau di 3 bulan. Jadi di 3 bulan tuh kita sudah bisa lihat kehamilan kita ini baik atau tidak, kehamilan kita ini ada masalah atau tidak, kita sudah bisa lakukan deteksi. Intinya seperti itu. Kemudian tentunya seiring waktu kehamilan kita itu akan terus berjalan, dan harapan saya kehamilan kita ini akan baik. Intinya itu untuk di problematika di trimester pertama. Jadi saya mungkin akan ada sesi berikutnya mungkin minggu depan atau apa di hari Sabtu seperti ini untuk problematika di trimester kedua. Baik, saya akan mulai coba menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman di IG. Jadi ya terima kasih nih banyak partisipasinya. Banyak sekali teman-teman lama yang nggak ketemu nih. Wah, terima kasih.
Baik, sebentar saya akan coba jawab. Sebentar. Ya, kita akan tanya. Ada pertanyaan. Halo dok, mau tanya. Kalau edamame termasuk yang dihindari nggak untuk penderita kista? Menurut saya nggak ada masalah. Edamame menurut saya dikonsumsi aja. Terkadang kalau kita katakan kista ini kan sangat luas maknanya. Jadi kalau istilahnya kista itu tuh kan kita harus bedakan. Ada kista yang jenisnya adalah memang mengarah ke suatu kanker atau suatu keganasan, atau ada juga memang dia kistanya kista fungsional yang istilahnya dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen kita, kadar hormon kita. Sehingga tentunya kalau pertanyaannya apakah kista ini nih kita harus, kalau ada kista kita harus tentukan dulu apakah ini suatu indikasi awal dari kanker indung telur atau CA ovari, atau memang ini nih hanya kista fungsional yang kita tidak perlu lakukan penanganan, observasi lanjut aja. Sehingga kalau saya ditanya edamame, menurut saya boleh saja, itu tidak masalah untuk dikonsumsi. Terus saya jawab lagi. Ya, hamil sama dulu kangen momen kontrol. Oke, ini dari Mbak Noni nih. Wah, lama nggak kontrol. Iyalah, kan udah lahiran. Besok hamil kedua, nanti ketemu lagi ya. Semoga lancar, semoga baik semua nanti untuk hamil berikutnya. Terima kasih. Terus saya teruskan. Dok, saya masuk kehamilan 4 bulan, mual sudah hilang. Nah, seperti tadi saya katakan kan, mual muntah itu akan hilang kurang lebih di kehamilan 4 bulan. Mual sudah hilang, tapi intensitas air ludah saya semakin banyak dan semakin sering. Hampir 1 menit sekali saya pasti ingin meludah. Bagaimana ya dok solusinya? Nah begini, jadi memang istilahnya meningkatkan atau hipersalivasi atau meningkatnya produksi air liur ini nih ya sebetulnya masih suatu efek istilahnya efek panjang, efek yang berkelanjutan dari adanya efek mual muntah di awal kehamilan ini. Nah sehingga bagaimana kita menyikapinya adalah tentunya satu, kita harus memang kondisikan untuk memperpendek jarak makan kita. Intinya seperti itu. Dan artinya makan di sini adalah bukan serta-merta makan nasi atau makan besar, tetapi ya mungkin camilan atau apa itu tuh saran saya untuk coba dikondisikan. Yang kedua, kita juga bisa mengkonsumsi kayak minuman-minuman, mungkin air putih satu, yang kedua adalah mungkin susu, tapi saya statementkan bukan susu hamil, susu UHT atau apa, diharapkan dia akan sedikit bisa membantu menekan hipersalivasi itu. Walaupun ya memang kondisi kayak gini tidak bisa kita lakukan istilahnya penanganan yang optimal, karena itu tuh suatu proses yang alamiah dan itu tuh memang seringkali terjadi pada ibu hamil awal yang mungkin dia mempunyai riwayat MAH sebelumnya atau riwayat asam lambung. Jadi kita harus hati-hati, hal-hal kayak gini seringkali terjadi. Jadi mungkin saran saya ya atur aja pola makan, dipersering, diperbanyak camilan, tapi di jam makan mungkin tidak usah terlalu banyak. Itu saran saya. Terus hari pertama pas deres pertama ya dok. Ya, jadi kalau ditanya hari pertama menstruasi terakhir itu kapan? Ya hari saat deres-deresnya mens itu tuh keluar. Terkadang muncul flek beberapa hari. Apakah itu sudah masuk ke hari pertama mens? Kalau saya bilang sih belum, karena hari pertama mens adalah saat luluhnya bagian dari endometrium atau dinding dalam rahim itu tuh luluh saat dia keluar paling banyaknya. Itu dikatakan sebagai hari pertama menstruasi terakhir atau hari pertamanya di situ. Terus pertanyaan lagi, dok, PCOS dengan berat badan tidak ideal solusinya gimana ya dok? Waduh, tidak idealnya apa nih? Tidak idealnya terlalu gemuk atau terlalu kurus. Tapi kalau memang PCOS ini biasanya sedikit identik pada ibu-ibu dengan, mohon maaf mbak-mbak atau ibu-ibu dengan berat badan yang sedikit berlebih. Jadi memang PCOS ini kan istilahnya polycystic ovarian syndrome. Jadi ada suatu kondisi di mana sel telurnya itu kecil-kecil. Sel telurnya kecil-kecil tapi banyak. Nah, gejala yang paling sering dirasakan adalah dia akan ada semacam
ketidakteraturan siklus menstruasi. Ketidakteraturannya seperti apa? Bahwa suatu siklus menstruasi itu akan terjadi rata-rata 28 hari. Paling pendek adalah 21 hari, paling panjang adalah 35 hari. Nah, sehingga kalau memang siklus menstruasi kita suka memanjang, lebih dari 35 hari, bahkan atau mungkin terlalu pendek, kurang dari 21 hari, kita tentu harus berpikir ada something nih dengan kehamilan, dengan organ reproduksi kita. Nah, makanya paling sering yang kita pikirkan adalah PCOS ini. Nah, dengan berat badan berlebih, penanganan PCOS adalah perbaikan lifestyle atau istilahnya kita coba atur pola makan kita. Yang kedua adalah atur dengan aktivitas fisik kita, dan kita coba jaga tubuh kita di kondisi berat badan yang ideal. Sehingga kalau kita katakan berat badan yang ideal itu tuh seperti apa? Berat badan yang ideal di sini adalah kita menggunakan banyak orang menghitung, ada yang menghitung dengan tinggi badan dikurangi 110 atau apa, tapi kalau saya tetap memakai hitungannya adalah dari BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Dan kita katakan istilahnya normal weight-nya adalah BMI-nya 25. Dikatakan overweight adalah antara 25 sampai 30, dikatakan obesitas adalah di atas 30. Jadi usahakan kita berada di berat badan di mana dengan indeks massa tubuh kita itu adalah 25. Cara menghitungnya bagaimana? Itu sebenarnya tidak sulit, mudah sekali. Jadi tinggi badan dikali, jadi misalnya gini, tinggi badannya contoh 150. Contoh ya, tinggi badannya 150. Itu kan dalam senti. Nah, kita 150 dalam senti. Nah, kita bikin dalam meter. Jadi kan 1,5 gitu kan. Kalau 150 cm itu kan kalau kita bikin meter kan nolnya kita majukan 2 berarti kan 1,5. Nah, 1,5 kalikan lagi dengan 1,5. Jadi tinggi badan 1,5 kalikan 1,5 ketemunya sekitar 2,25 gitu. Nah, kemudian kita kalikan 25. Nah, kemudian angka 25-nya ini adalah yang tadi saya katakan BMI idealnya 25. Sehingga cara ngitungnya seperti itu. Jadi berapakah berat ideal yang harus kita dapatkan adalah tinggi badan kita dalam meter ya, kali kuadrat. Jadi kan tinggi badan tadi 1,5 meter, 1,5 kali 1,5 dikalikan 25. Nah, itu adalah batas ideal berat badan yang kita harus dapatkan. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan sebetulnya bukan diet tidak makan atau minum pil-pil penurun berat badan, tetapi adalah olahraga. Olahraga yang bagaimana? Tentunya adalah kita harus menggunakan olahraga dengan intensitas ya, istilahnya kita coba kondisikan olahraga kardio gitu loh, kardio, karena olahraga kardio ini nih ya memang paling tepat untuk mengkondisikan agar istilahnya lemak kita itu akan terbakar lebih optimal dan kita akan cepat mendapatkan berat badan ideal kita. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah kalori defisit. Jadi usahakan konsumsi makanan kita setiap harinya kita hitung kalorinya, dan usahakan kalori kita ini berada di range kalori 2000 kalori per hari ya. Mungkin kalau ini bingung nanti bisa ketemu, nanti kita diskusikan sekalian mengobati untuk PCOS-nya. Gitu ya solusinya. Salam dari Kota Pekalongan. Wah, salam hormat juga dari Pekalongan. Terima kasih. Keren dari BMW Jateng. Terima kasih. Dok, apakah perempuan dengan vaginismus bisa melahirkan secara normal? Nah, ini ibarat kata ya, saya sering mendapat pertanyaan kayak gini karena saya ada teman saya Dokter Robi di Bandung yang beliau memang pakarnya vaginismus ya. Sehingga kalau kita katakan bahwa vaginismus itu kan suatu kondisi di mana dia kesulitan untuk penetrasi. Jadi tidak bisa penetrasi. Sehingga apabila dikatakan vaginismus itu sembuh adalah apabila dia bisa hamil. Itu intinya. Sehingga kalau saya boleh bilang kalau misalnya vaginismus apakah bisa lahiran normal, kalau memang tidak ada indikasi obstetrik atau misalnya semuanya memungkinkan, menurut saya kenapa tidak untuk dicoba normal ya. Malam dok, setelah lepas IUD apakah bisa langsung hamil?
tinggi 155, berat 85, apakah perlu diturunkan, Dok? Nah, ini nih tadi hitung-hitungannya udah jelas ya. Jadi kalau kita mau ngomong idealnya berapa adalah tadi kalau berat badannya 155 adalah 1,55 kalikan 1,55 ya. Kemudian kita kalikan 25. Jadi kita akan tahu batas overweight kita itu tuh di berat badan berapa. Lepas IUD, apakah bisa langsung hamil? Jawaban saya bisa, tetapi memang butuh waktu. Karena adanya IUD akan menyebabkan dinding dalam rahim itu menebal. Nah, sehingga memang dia akan butuh mungkin sekitar 2-3 bulan untuk proses recovery-nya. Walaupun secara teoritis setelah IUD lepas, karena ini adalah kontrasepsi yang mekanik, setelah dilepas tentunya bisa langsung hamil. Intinya seperti itu. Tetapi memang ya tubuh kita akan butuh proses. Nah, saya tertarik dengan yang berat badan 155 dengan berat 85, tentunya kan dia obesitas. Nah, yang saya khawatirkan nantinya kita akan menemui problem lain yang mengganggu untuk infertilitasnya. Mungkin saran saya periksa aja deh, nanti kita coba pastikan dan mungkin kita akan persiapkan kehamilan ini dengan sebaik-baiknya. Kapan boleh KB steril? Pertanyaan berikutnya. Ya, KB steril itu kita katakan adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap di sini artinya kontrasepsi yang sudah tidak bisa nambah momongan lagi. Itu prinsipnya. Nah, sehingga tentunya kita ada suatu batasan usia. Usia berapa? Bahwa sebetulnya cut point usianya adalah 35 tahun. Sudah mempunyai anak hidup sehat. Intinya itu mungkin lebih dari 2 ya. Atau ada indikasi-indikasi medis lain. Contoh, dia sudah 3 kali sesar misalnya. Mau nggak mau kan memang harus steril. Atau dia ada pemberat-pemberat lain seperti ada penyakit jantung, istilahnya, atau penyakit-penyakit mengganggu lainnya yang akan sangat berisiko untuk dia hamil. Tentunya kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan KB steril ini. Karena ya kalau udah steril mau hamil lagi nggak bisa gitu loh. Jadi memang pertimbangannya memang harus lebih komprehensif lagi. Malam, Dok, mau tanya kalau siklus menstruasi kadang maju atau mundur, kira-kira menghitung masa suburnya yang tepat bagaimana? Apakah mempengaruhi besar kecilnya telur? Ya, makanya tadi saya katakan kalau siklus menstruasi itu kan rata-rata 28 hari, paling pendek 21 hari, paling panjang 35 hari. Nah, tentunya ada banyak cara. Kita sih bisa gunakan USG transvaginal untuk deteksi ovulasi, cari masa subur. Tetapi kita juga bisa menghitung itu tuh adalah dengan kita lihat siklus selama 3 bulan. Selama 3 bulan tuh siklusnya bagaimana, sehingga kita cari rata kapan kira-kira masa subur. Dan saya perlu katakan bahwa kalau hari ini saya menstruasi, belum tentu 14 hari ke depan itu saya pasti masa subur. Tetapi sudah pasti kalau hari ini saya menstruasi, 14 hari yang lalu adalah masa subur. Jadi caranya gimana? Ya, kita hitung parameter 3 bulan. 3 bulan observasi gitu loh. Jadi misalnya kalau dia mens tanggal 1 di bulan ini, berarti kan masa suburnya dia kira-kira di hari ke-16 bulan lalu. Misalnya besoknya dia bulan depannya dia mens lagi misalnya di tanggal 2, berarti kan masa suburnya kemungkinan di tanggal 17 ya kan. Misalnya di bulan ketiga dia mens tanggal 1, kita mundurkan 14 hari kan di hari ke-16. Jadi kapan masa suburnya? Ya kira-kira range-nya kira-kira di hari ke-15, 16, 17. Namun memang kita harus pastikan dengan melakukan pengecekan sel telurnya atau deteksi ovulasi. Ada pertanyaan berikutnya, hamil 38 minggu, dada kiri sakit, solusinya gimana, Dok? Sesek gitu. Ya betul, jelas. Karena satu hal adalah dengan kehamilan kita sudah aterem atau masuk 9 bulan tuh rahim kita tuh sudah tinggi, berada di ulu hati. Nah, kemudian terkadang setelah 36 minggu dia akan sedikit turun karena kepalanya sudah masuk panggul. Nah, yang perlu dipastikan posisi janinnya bagaimana. Jangan-jangan kepala janinnya masih di atas, karena itu seringkali kalau kepala janin di atas tuh suka bikin sesek di atas. Jadi coba dipastikan istilahnya dengan di USG atau bagaimana untuk melihat sesuai posisi janinnya. Tapi saya tetap katakan
38 minggu dada agak sesek itu wajar, sehingga kita harus pandai-pandai memposisikan untuk posisi duduk kita, posisi tidur kita. Jadi jangan sampai kita tidur tuh terlalu flat. Akhirnya dengan terlalu flat, desakan terlalu datar gitu, akhirnya desakan ke dada kita akan berlebihan sehingga itu yang bikin sesek. Intinya seperti itu. Setelah melahirkan, kapan idealnya pasang IUD? Boleh langsung atau menunggu masa nifas selesai. Jadi ada istilah IUD pasca salin. IUD yang langsung kita bisa pasang setelah persalinan. Jadi ada istilahnya metode IUD pasca salin itu kita bisa pasang 10 menit setelah lahiran gitu ya. Jadi setelah lahiran, bayi kita lahirkan, plasenta kita lahirkan, ya kita lakukan observasi awal, perdarahan terkondisikan, dalam 10 menit pertama kita bisa langsung pasang. Sampai 48 jam. Jadi kita punya waktu untuk IUD setelah melahirkan itu tuh sampai 2 hari. Setelah 2 hari memang sudah tidak boleh dipasang, harus ditunggu sampai masa nifasnya selesai. Masa nifas selesai kapan? Ya setidaknya kurang lebih 42 hari atau 6 minggu. Jadi saran saya adalah tunggu setelah 6 minggu atau di 2 hari pertama setelah persalinan. Itu adalah waktu paling ideal untuk masang IUD. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya apakah HB yang kental mempengaruhi sulitnya hamil? HB yang kental? Sebenarnya sih tidak ya. HB yang kental maksudnya mungkin hematokritnya, mungkin HB-nya terlalu tinggi, hematokrit. Menurut saya sih insya Allah tidak masalah. Karena syarat untuk hamil yang tentu saja yang harus dikondisikan adalah spermanya bagaimana, sel telurnya bagaimana, saluran telurnya bagaimana. Sebetulnya kunci utamanya adalah di situ. Wah, ada Mas Amar, salam dari ini. Nggak umroh ini Mas Amar ya. Semoga sehat selalu. Salam hormat dari mahasiswa Mbak Nisa. Salam hormat juga. Terima kasih Mbak Tiffany. Wah, say hello. Terima kasih Mbak Tiffany. Udah sehat ya sekarang. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Ayu Sulis. Setelah sesar 2 tahun tetapi tetap terasa sering sakit saat menstruasi datang di bagian bekas sayatan. Faktor apakah itu? Sebetulnya itu dibilang itu sebetulnya bukan selalu disebabkan dari sesarnya. Karena terkadang pikiran kita otomatis merasa penyebabnya dari sesar. Pasti ada faktornya, tapi artinya biasanya kalau sudah 2 tahun tuh biasanya efek recovery dari tindakan operasi sesarnya sudah berlalu. Jadi sebetulnya sih mungkin ada faktor lain yang menyebabkan menstruasi sakit. Ya, jadi makanya itu yang mungkin perlu coba dilakukan pemeriksaan dulu. Gitu ya, Mbak Ayu. Mbak Mas Tegar, wah, salam hormat nih. Mbak Rizka, selamat malam minggu dok, terima kasih. Malam dok, tanda sedang subur gimana ya dok? Wah, tanda sedang subur itu satu, istrinya, mohon maaf nih ya, saya bukan agak porno ya, istrinya pengennya selalu disayang oleh suami. Wah, terus itu yang pertama. Jadi ya mohon maaf kasarannya libidonya meningkat. Yang kalau biasanya yang ngajakin duluan suami, mungkin ini emansipasi istrinya yang ngajakin dulu, itu bisa terjadi. Yang kedua, biasanya suhu tubuh kita itu sedikit meningkat. Ya gerah-gerah gitu. Jadi seringkali terjadi. Yang kemudian yang berikutnya, yang ketiga, suka juga keluar kayak lendir kewanitaan yang agak banyak di daerah kewanitaan. Nah, namun tentunya kita juga bisa itu adalah tanda-tanda subjektif. Kita bisa yakinkan, kita bisa lakukan semacam tes menggunakan OVU test, melihat kadar hormon kesuburannya. Nah, itu tuh sebagai penanda pasti untuk masa subur tersebut gitu. Halo dok, long time not see. Jogja aman, alhamdulillah. Jogja aman Mbak, semoga aman juga ya. Makasih live malam minggu jadi nggak sepi. Terima kasih kembali. Pantesan dulu dokter bilangnya kantongnya kosong, padahal garis 2 dan babynya kembar. Malah aku jadi ragu sama dokter itu. Oh iya, jadi ya makanya ya tadi saya bilang tuh, garis 2 kantongnya, kantong kehamilannya harus dipastikan ada di tempatnya, jumlahnya berapa, itu sangat menentukan untuk observasi selanjutnya. Dok, sebenarnya aman tidak mengkonsumsi asam folat dan Fe dari remaja untuk persiapan kehamilan di masa mendatang? Saran dosisnya berapa sih? Wah, kalau menurut saya dari remaja nggak perlu juga ya. Jadi malah terlalu lama. Jadi kalau Fe atau zat besi itu kan kadang kalau kita
nggak ada indikasi tubuh kita nggak ada anemia, ya untuk apa kita konsumsi? Karena bagaimanapun kita sudah mendapatkan Fe atau zat besi itu dari makanan yang kita makan. Jadi artinya kita nggak perlu yang tiap hari suplementasi besi. Jadi pastikan aja dulu cek HB-nya, HB-nya rendah apa tidak. Kalau HB-nya nggak rendah, ngapain tiap hari minum Fe? Dan juga mau mau dari remaja udah minum asam folat biar besok bisa langsung cepet hamil, menurut saya terlalu dini. Jadi sebetulnya kalau ditanya Fe itu asam folat tuh diminum, ya kalau saya untuk persiapan mungkin pakai yang dosis 400 mg. Tapi kapan minumnya? Ya sejak kita bersiap untuk hamil, atau ya kalau misalnya was-was tahu-tahu nanti hamil, ya kita bisa minum itu sejak istilahnya setelah menikah gitu ya. Jadi kita sejak menikah mungkin itu dikonsumsi karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi kehamilan. Dokter Andri, selamat malam dok, izin menyimak belajar lagi. Wah, terima kasih dokter Andri. Wah, sukses selalu ini. Wah, semoga lancar, sering lihat IG-nya saya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Dok Asti. Dok, BB janin ideal di umur 33 minggu sekitar berapa ya dok? Ya plus minus sekitar 2 kiloan kurang lebihnya. Turun naik 19, 2 kilo, 21 tergantung dari kondisi janin kita itu apakah terlalu besar kah atau tidak. Cut point-nya sekitaran itu. Mas Rian, wah, dari Myanmar, dari luar negeri juga ada nih. Hello, hello juga. Hey Myanmar. Long time not seeing. Berharap bisa ke Myanmar lagi nih, tempat ibu saya. Oh, kan ibu saya orang Myanmar, jadi pengen liburan ke sana nih. Tapi masih ada pandemik, sabar dulu ya. Insya Allah bisa segera berlalu. Dok, kalau virus rubella apa bisa diobati dok? Lah, virus rubella tinggal tentunya kita lihat rubellanya ada di fase mana. Kita akan ada, kalau misalnya kita memeriksa TORCH kan, kalau TORCH itu kan Toxoplasma, Rubella, CMV, herpes, akan ada istilah IgM dan IgG. Nah, terkadang kalau IgG-nya yang positif tidak perlu diobati. Kita hanya berpikir untuk mengobati apabila IgM-nya yang positif. Jadi kalau IgG diobati ya karena itu adalah suatu kondisi memori di masa lalu gitu loh. Jadi kita tidak ada gunanya mengobati itu gitu loh. Jadi dipastikan dulu nih IgM-nya apa IgG-nya. Untuk rubellanya penanganannya akan kita sesuaikan dari hasil yang kita dapatkan itu. Halo dok, usia kandungan saya 28 minggu, perut bagian bawah sakit berkelanjutan, bahkan untuk jalan pun sakit sangat. Itu kalau kata orang tua turun peranakan. Itu kenapa ya dok? Sebetulnya bukan turun peranakan. Peranakan nggak pernah turun. Peranakan di tempatnya selalu. Nah, 28 minggu saya katakan rahim kita makin besar. Dia sudah mulai mencapai suatu kondisi di mana melewati pusat udah cukup tinggi dan dedek kita tuh beratnya sudah mulai berkembang di atas 1 kilo. Nah, jadi biasanya akan ada suatu kondisi janin kita ini mulai bergerak. Janin kita mulai bergerak dengan rahim yang tambah besar ini sehingga rasanya kayak perut tuh ketekan-tekan. Dan ini nggak usah dikhawatirkan, ini masih dalam kategori wajar ya. Dan tentunya dengan bertambahnya usia kehamilan, makanya akan ada rasa nyeri mungkin akan bertambah sedikit karena dedek kita makin besar, otomatis dia akan makin aktif gerak, jadi akan lebih terasa tidak nyamannya. Dan tentunya seiring waktu dengan bertambahnya usia, ya akan muncullah yang disebut sebagai kontraksi palsu atau Braxton Hicks, atau adanya kontraksi palsu ini yang istilahnya akan mulai muncul sampai nanti terjadinya proses kelahiran. Ini saya sudah dapat peringatan nih, udah kurang 1 menit, 1,5 menit ya. Jadi saya akan coba cepat saja. Dok, saya sudah telat 2 bulan tapi saya tes pack negatif. Kira-kira kenapa? Ya, itu saya bisa katakan itu mungkin belum hamil dan siklus menstruasi kita mungkin dalam kondisi yang terganggu. Jadi memang kita harus pastikan sel telurnya bagaimana, kenapa mundurnya, apakah ini suatu siklus yang anovulasi. Tunggu beberapa waktu, kalau memang belum hamil masih negatif dan belum mens, segera lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Dok, sekali-kali berkunjung ke Aceh ya. Siap, ditunggu. Kita makan mie Aceh ya. Mbak Diana Pramesti sudah periksakan ke dokter kondisi kita sama Mbak. Oh ya. Oke. Selamat malam dok. Minta tips untuk promil pasca kuret BO Juni 2019.
sampai saat ini belum kembali hamil. Sempat promil dengan Profertil dan telat di tespek masih samar tapi luruh lagi. Ya, artinya tadi saya katakan bahwa di awal hamil adalah masa-masa yang kita akan ada semacam seleksi alam. Jadi kita harus pikirkan bahwa mungkin saja produk kehamilan kita ini ada masalah gitu ya. Jadi mungkin saja kehamilan kita ini ada masalah. Nah, sehingga apabila masalah ini kita tidak atasi, sehingga problem yang sama ini akan berulang. Sehingga ya mohon maaf kalau memang penyebab istilahnya BO-nya ini belum diketahui, ya memang saya saran untuk lacak dulu, obati dulu, baru nanti dipersiapkan untuk kehamilan. Baik, karena waktu, saya mungkin sudah saya cukupkan. Terima kasih pertanyaan, kita akan ketemu minggu depan.